Nah, dasarnya time block itu kalau kamu nggak tahu ya, Sobat Boci nggak tahu, itu mengambil waktu khusus 1 hari aja untuk benar-benar fokus mengerjakan satu hal yang Sobat Boci targetkan. Benar-benar fokus artinya itu tanpa gangguan atau distraksi. Jadi benar mengerjakan itu saja. Dung 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 dung. Perhatian. Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmennya akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Ini namanya harus ganti deh segmen. Loh, kenapa memang? Tiba-tiba langsung konflik sudah. Ya kan ini segmen sudah gak pernah muncul jadi obrolan bulan ini gitu loh. Iya, sudah lama ya nggak pakai setup gini ya. Ada mic, ada headphone gini. Biasanya cuma ya biasa mic biasa aja sih gitu. Udah lama soalnya kita nggak rekam berdua kan. Biasanya collab itu. Lalu ada sesuatu di belakang layar gitu. Alah, ini cuma alasan klise itu, Bros. Waduh, klise. Memang tahu klise? Enggak. Karena bagian utama di podcast ini kan masih dikerjain sendiri soalnya. Nggak bisa kerjain semua sekaligus dong. Tapi kan masih ada mini podcast kan ya? Ya juga sih, tapi kan bukan episode besar. Dia nuntut lagi. Memang kerjaanku menuntut. Bobby besar jadi jaksa aja deh. Oh ya, suka nuntut. Iya, jadi kita masih ada bikin mini podcast soalnya belakangan. Kayaknya ada yang Sobat Boci yang belum tahu deh gitu. Ya, tapi kan pendek-pendek itu. Iya kan, tapi kan juga bagian dari Bocin ini juga sebenarnya. Nah, Bobby promoin dong, siapa tahu ada yang belum tahu Sobat Boci ini. Bocin ini ada mini podcastnya loh. Ya, kalau Sobat Boci belum tahu Bobby dan Chris punya mini podcast ya kebangetan sih, kebacut. Jangan pakai bahasa Jawa, nggak ada yang nggak tahu. Kebangetan, kebacut itu ya. Tapi ya jangan itu juga ngomongnya dong. Jangan nyalain juga dong ya. Jangan nyalain Sobat Boci dong. Siapa tahu mereka sibuk, mereka lagi asik-asiknya dengan kehidupan mereka gitu. Ya, habis sudah dibilangin sebelumnya juga di beberapa platform juga belum. Masa gak tahu? Ya kan ada yang baru pertama kali denger barangkali kan. Ya bisa juga sih. Nah iya makanya. Ayo diulang lagi dah. Promonya jangan promo kayak gitu aja, Lek. Ya, kalau Sobat Boci belum tahu Bobby dan Chris punya mini podcast, bisa coba didengerin ya di berbagai platform. Ada di LinkedIn, ada di Swell, ada juga di Buy Me a Coffee. Bisa cek link di deskripsi ya di episode ini buat didengerin. Nah terus di mini podcast itu bahas apa biasanya? Ya kamu aja jelasin, Chris, kamu yang lebih banyak ngomong kan. Diminta promo kok dioper lagi sih. Oke. Di mini podcast ini ya nggak sampai 5 menit sih biasanya ya. Itu semacam audio blog gitu atau jurnal audio aku bisa bilang ya. Versiku, versi Chris dan Bobby gitu. Nah jadi lebih banyak cerita pengalaman pribadi sih. Pastinya seperti podcast Bocin ini ada insight-nya, ada pesan-pesan menarik di setiap audionya. Jadi kalau Sobat Boci mau lebih kenal aku, lebih kenal Bobby gitu ya, dengan cerita kehidupanku gitu, bisa cek deh, dengerin di LinkedIn, di Swell dan di BMC tadi. Nah, kali ini aku mau bahas tentang efisiensi diri. Ini dari buku nih gitu. Kembali klasiknya Omi ya. Kalau kamu nggak tahu, Omi itu pembahasannya biasanya relate sama buku biasanya. Bukan review buku sih, kayak ngulas buku versinya Bobby dan Chris gitu. Nah, ada hubungan sama yang aku bahas tadi gitu. Mengerjakan sesuatu lebih produktif, lebih efektif, dan lebih efisien. Nah, bukannya efisien itu sering dibahas ya belakangan? Iya, di Indonesia sih banyak dibahas ya. Lagi banyak efisiensi negara kita, lembaga dan anggaran. Oh sedih ya, jadi harus berhemat terus gitu negara kita. By the way, efisiensi diri ini maksudnya baik kan ya, bukan kayak yang tadi. Iya iyalah, bukan kayak tadi. Bukan clickbait kok, biasanya Bobby kan ngetesnya clickbait. Nah, mau bahas buku apa ini? Judulnya tuh The One Thing dari Gary Keller dan Jay Papasan. Papasan? Ketemu maksudnya? Bukan papasan itu, papasan bahasa Jawa kan itu namanya. Papasan nama orang gitu. Ya Bobby kan gak tahu, taunya bahasa gitu Jawa. Lanjut terus. Oke.
Nah, buku ini membahas tentang banyak hal sebenarnya, tentang lebih produktif, efektif, efisien, tapi hanya fokus dalam satu hal saja sebenarnya. Fokus sama satu hal ya? Iya. Kayaknya kok pernah dibahas ya di episode-episode sebelumnya. Kok jadi pengulangan ini? Nanti kan bosan Sobat Boci. Ya dulu sih benar kita pernah bahas soal fokus, pernah bahas soal prioritas juga mirip seperti ini. Tapi ini pembahasannya agak beda gitu. Bisa dibilang episode-episode ini saling merangkai lah, saling melengkapi satu sama lain. Jadi mungkin kalau Sobat Boci belum dengar bisa search saja di platform audio yang biasa Sobat Boci dengerin, itu tentang fokus, tentang prioritas. Emang apa aja yang lain dari pembahasan fokus sama prioritas ini? Maksudnya soal produktif ini ada yang beda nggak? Di sini, Gary Keller membahas khusus untuk fokus ke satu hal saja. Dan itu dikembangkan atau dilatih, dikerjakan terus-menerus mulai dari situ. Emang bisa ya fokus cuma satu hal lalu hasilnya jadi luar biasa Kayak itu ya, motivator biasanya. kayak gitu. Biasanya luar biasa apanya? Oh, jangan gitu dong. Ayo balik fokus ini. Ibaratnya kalau Sobat Boci pernah pegang busur lalu gambar sudut gitu ya. Nah itu kurang lebih fokusnya itu kayak gitu contohnya. Busur panah masa bisa dibuat gambar, ngaco aku harus. Bukan busur panah kayaknya. Busur yang setengah lingkaran itu loh, yang ada garis-garisnya, ada sudut-sudutnya itu loh. Aku lupa, Bobby ini nggak sekolah jadi nggak pernah pakai busur di sekolah. Ya, terserah lah, ngejek terus. Ya terus busur itu hubungannya apa sama fokus itu? Nah, aku bagi kamu yang nggak tahu yang busur yang setengah lingkaran itu ya, yang ada garis-garisnya, ada sudut-sudutnya itu. Kalau kita lihat busur itu, kalau kita ambil satu titik gitu ya, dan itu geser 1 derajat aja, lalu kita tarik garis itu terus sampai panjang, maka bedanya tuh bisa jauh. Dari cuma 1 derajat bisa sampai besar gitu derajatnya. Padahal cuma dari 1. Nah begitu juga dengan fokus kita Sobat Boci. Kalau fokus ke satu hal itu saja dan tidak berubah, maka akan menghasilkan hal yang besar. Oh iya. Bobby nggak paham busur sih karena nggak sekolah. Tapi intinya kalau fokus terus sedikit demi sedikit ya hasilnya baik gitu ya. Begitu juga kalau nggak fokus ya malah nggak ada hasil gitu. Nah betul Bobby. Fokus dalam buku ini The One Thing, Gary Keller mengatakan bahwa itu mulai dari satu pertanyaan. Kayaknya kita pernah bahas dulu ya yang tentang tanya itu awal dari sebuah solusi. Iya betul. Nah terus ini pertanyaan apa? Pertanyaan kan banyak. Aku terjemahkan bahasa Indonesia aja ya pertanyaannya karena itu dari bahasa Inggris. Pertanyaannya kurang lebih begini. Satu hal apa yang bisa aku lakukan atau kamu lakukan, dan bila dikerjakan secara terus-menerus dan konsisten, maka semua hal yang lain akan jadi simple atau tidak penting. Kayaknya panjang banget, terus masa bisa Sobat Boci hafal gitu. Oke. Sorry. Aku pakai versi pendek deh. Oke, satu hal. Iya. Jika Sobat Boci lakukan terus-menerus, Iya. maka akan jadi lebih mudah dan yang lainnya jadi nggak penting. Jadi satu hal Sobat Boci lakukan terus-terusan, lalu yang lain jadi mudah gitu, dan hal-hal yang lain jadi nggak penting. Nah ini lebih pendek kan? Oh ya paham. Nah gitu dong bahasnya dari tadi, kasih contoh gitu loh sekalian biar tahu. Misal dalam pekerjaan ya, satu hal apa yang kamu bisa lakukan terus-menerus di pekerjaan itu supaya bisa berpromosi dan dapat fasilitas macam-macam dari perusahaan sehingga lainnya itu jadi nggak penting atau jadilah nggak terlalu berarti gitu. Kalau misalnya dalam hubungan misalnya relationship, satu hal apa yang bisa kamu lakukan terus-menerus untuk keluargamu supaya kamu bisa lebih dekat sama keluarga sehingga yang lain jadi nggak penting. Nah itu contohnya 2 kayak gitu. Emang pertanyaan kayak tadi itu butuh waktu berapa lama sih buat kejawab itu? Tergantung sih. Ya mesti digantung. Memang jawabannya tergantung. Tapi biasanya sih pertanyaan tadi itu nggak bisa langsung terjawab dengan mudah ya Sobat Boci. Butuh waktu dan perenungan pasti mendalam untuk bisa ketemu jawabannya. Karena otak kita ini hanya difokuskan ke satu hal gitu, ke satu titik gitu, ke satu kondisi, tuh hal saja. Nah itu yang memang agak susah karena kita tidak biasa gitu. Tapi ketika Sobat Boci sudah ketemu jawabannya setelah tanya tadi, Sobat Boci akan lebih mudah menjalani proses selanjutnya dari mencapai hidup yang lebih produktif. Oh tanya dulu sampai ketemu jawabannya gitu ya? Iya betul. Nah habis itu apa Tirs? Nah setelah tahu apa yang harus Sobat Boci lakukan dari jawaban tadi ya, pertanyaan, jawaban, ada ketemu cara, lalu tahu yang harus dilakukan.
Berikutnya adalah supaya ini menjadi suatu rangkaian atau istilahnya itu efek domino gitu ya. Satu domino jatuh dan menjatuhkan yang lain, butuh sebuah rangkaian atau strategi gitu. Nah, jadi dikaitkan dengan jangka panjang seperti busur tadi. Jadi apa satu hal yang bisa dilakukan hari ini berdampak kemudian kalau terus-terusan sampai 1 bulan ke depan, lalu lanjut sampai 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan seterusnya. Berarti yang dimaksud ini kerja satu hal itu aja ya, konsisten gitu terus. Nah, Bobby udah nangkep tuh poinnya. Jadi bukan hanya sekedar tahu jawaban pertanyaan tadi ya, tapi juga siapkan kayak roadmap atau peta arahnya gitu ya. Rencana, strategi yang dibutuhkan untuk menuju tujuan besarnya. Nah, Bobby mau tanya Chris, ini gak bosen apa kerja terus-terusan? Satu gitu terus. Kita pernah bahas kayaknya kalau satu ini, tapi kalau tentang bosan belum ya gitu. Kalau ngomong tentang bosan ya pasti bosan ya, tapi memang dalam kebosanan itu seperti aku pernah baca Still Like an Artist ya, Austin Kleon, memang itu tanda untuk mastery atau membuat sebuah proses menjadi bagus gitu. Untuk membuat kita bisa jadi hebat di bidang itu atau di tempat itu, memang harus mendekatkan diri atau membiasakan dengan kebosanan, karena kita harus mengerjakan itu terus-terusan. Selain itu tapi juga dengan target yang besar tadi, kita jadi akan lebih semangat gitu, termotivasi untuk kerjakan. Oh ya, paham. Nah, tapi kan hidup gak semudah kejar satu tujuan gitu, satu tujuan gede gitu. Masih banyak hal yang harus dilakukan juga. Nah, gimana caranya biar bisa seimbang semua gitu, atau bisa jalan semua gitu. Ada tentang keluarga, sekolah, sambil kerja, habis itu ngurusin mungkin religius, nah gitu-gitu. Nah, itu gimana supaya jalan semua? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Makasih. Ya, sama-sama. Nah, ini juga yang aku pikirkan sih, istilah work-life balance itu ya, atau membuat semuanya jadi seimbang dan jalan bareng. Gak mesti work-life sih, apapun itu ya yang kamu taruh ya di sana. Pernyataan ini mungkin akan mengagetkan Sobat Boci ya bagi yang belum tahu. Tapi pada dasarnya hidup ini ndak ada yang namanya keseimbangan atau work-life balance. Itu ndak ada sebenarnya. Nah, sebelum Bobby komen, aku jelasin dulu. Maksudnya hidup ini dipenuhi dengan prioritas gitu ya. Soal mana yang lebih utama atau lebih penting dan mana yang tidak. Namanya juga prioritas, ada yang lebih penting, ada yang enggak gitu. Nah, mungkin kan Sobat Boci bisa buat semuanya itu jadi prioritas nomor 1 semua. Ada 5 atau 6 itu jadi prioritas nomor 1. Karena ya berarti enggak prioritas itu namanya. Karena semua utama semua, jadi enggak prioritas dong namanya. Nah, jadi caranya adalah bagaimana Sobat Boci berusaha mengerjakan prioritas di satu sisi atau satu aspek, misalnya kerja gitu atau kehidupan gitu ya, lalu bergerak menyeimbangkan aspek hidup yang lain. Oh, kayak timbangan zaman dulu itu ya Chris ya. Diperhatiin satu sisi, habis itu sudah mulai turun, diseimbangkan lagi biar stabil. Nah, Bobby sudah pinter tuh. Makasih. Main banget yang mau makasih hari ini. Ya kan biar sopan. Betul, jadi memang untuk mencapai tujuan besar Sobat Boci itu perlu namanya istilahnya time block ya, atau mengkhususkan satu durasi waktu untuk mengerjakan apa yang Sobat Boci mau kerjakan. Kok agak bingung ya? Intinya time block itu mengkhususkan satu durasi waktu, satu hari itu untuk melakukan apa yang Sobat Boci ingin gitu, atau yang goal besar tadi itu ya. Nah, coba Chris jelasin time block itu gimana. Bobby nggak tahu. Block itu tahu yang blog yang itu. Blog apa? Blog website itu ya? Oh iya, yang itu. Mau tahu kan maksudnya blog lain kan? Tapi oh ya, harus sopan. Iya. Aneh banget kamu, minum apa kamu hari ini? Nah, dasarnya time block itu kalau kamu nggak tahu ya Sobat Boci nggak tahu, itu mengambil waktu khusus 1 hari aja untuk benar-benar fokus mengerjakan satu hal yang Sobat Boci targetkan. Benar-benar fokus artinya itu tanpa gangguan atau distraksi. Jadi benar mengerjakan itu saja. Bahkan Gary Keller penulisnya mengatakan bahwa sebisa mungkin itu pakai 1 hari itu khususkan time block itu. Waktu itu kita set gak ada distraksi tanpa gangguan itu 4 jam sehari. Waduh, kayaknya kok susah ya Chris mau tanpa gangguan. Loh kok bisa? Ya kan apalagi 4 jam gitu, banyak banget itu. Ya HP aja sebentar-bentar bunyi, ada notifikasi, ada yang nge-like kita, ya kita belum di-like ya. Gak usah. Kok tambah ngalim situ. Lanjut. Ya gitu, pokoknya HP banyak notifikasi. Orang-orang juga sebentar ngajak ngobrol. Misalnya kalau kita di kantor atau di rumah kita dipanggil gitu. Nah, apa bisa ngerjain sesuatu sampai fokus banget gitu. Oleh karena itu maka time block
konsep time block ini Sobat Boci harus mengkondisikan, atau lebih tepatnya harus dikondisikan time block ini supaya gangguan-gangguan seperti yang Bobby sebut tadi itu bisa dikontrol. Memang nggak bisa hilang full ya gitu ya, kecuali kamu pergi ke hutan, nah itu baru beda cerita ya. Tapi kan kita banyak hidup di perkotaan, kita nggak mungkin jauh ke kayak gitulah gitu. Memang nggak bisa hilang sepenuhnya sih gangguan, tapi setidaknya masih terminimalisir, bisa dikendalikan. Sobat Boci juga masih bisa fokus pergi mengerjakan hal yang satu itu. Jadi penting banget ya kalau untuk orang-orang atau lingkungan sekitar kita mendukung tujuan kita. Nah betul, istilahnya tuh accountability body ya teman, akuntabilitas gitu ya, yang bisa mendukung Sobat Boci lebih tanggung jawab, lebih sadar untuk mengejar tujuan Sobat Boci. Accountability body itu ya bisa orang, saudara, keluarga, rekan kerja, ya pokoknya temen, lain-lain, yang bisa mengingatkan Sobat Boci intinya untuk tetap di jalur yang tepat dalam mengejar tujuan besar Sobat Boci. Bobby akhiri episode kali ini dengan quote dari Josh Billings. Quote-nya pendek, bagus ini. Be like a postage stamp. Stick to one thing until you get there. Fokus menempel atau fokus ke titik itu aja ya, satu hal itu aja, kayak perangko nempel terus gitu sampai Sobat Boci mencapai apa yang Sobat Boci mau. Memang tidak mudah ya untuk tetap konsisten, tapi Chris sudah jelaskan tadi, Sobat Boci bisa fokus ke satu hal terus menerus, maka yang lain akan lebih mudah dan tidak berarti. Share episode ini ke teman-teman Sobat Boci ya. Boleh juga komen dan review Boci di platform-platform audio. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin. Bye-bye.